Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penurunan anggaran untuk program makan bergizi gratis, MBG, dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak dan ibu hamil. Keputusan ini diambil karena keterbatasan anggaran pemerintah yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan alokasi sebelumnya. Prabowo menjelaskan bahwa meskipun anggaran awalnya diharapkan mencapai Rp15.000, kondisi keuangan negara memaksa penyesuaian tersebut. Dia meyakini bahwa dengan Rp10.000 per anak atau ibu hamil, program ini masih dapat memenuhi kebutuhan gizi yang memadai, terutama di daerah-daerah. Dengan anggaran baru ini, setiap keluarga yang memiliki 3 hingga 4 anak dapat menerima total sekitar Rp30.000 per hari, yang jika dihitung selama sebulan bisa mencapai Rp2,7 juta. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk buruh dan keluarga mereka. Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah akan terus berupaya maksimal dalam memberikan bantuan sosial dan perlindungan bagi masyarakat melalui berbagai program lainnya seperti Program Keluarga Harapan, PKH, dan bantuan sosial lainnya. Reaksi masyarakat terhadap penurunan anggaran program makan bergizi gratis, MBG, dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak menunjukkan beragam pendapat, terutama terkait dampaknya pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Kekhawatiran tentang kualitas gizi, banyak masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, mengkhawatirkan bahwa penurunan anggaran ini akan berdampak negatif pada kualitas gizi yang diterima anak-anak dan ibu hamil. Beberapa pihak berpendapat bahwa Rp10.000 per porsi tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi yang memadai. Usulan sumber pendanaan alternatif, Ekonom Bima Yudhistira mengusulkan agar pemerintah mencari sumber dana alternatif untuk mendanai program MBG, seperti menerapkan pajak untuk orang kaya, alih-alih menaikkan pajak pertambahan nilai, PPN. Hal ini menunjukkan adanya keprihatinan bahwa pengurangan anggaran dapat memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terhimpit oleh biaya hidup yang tinggi. Dukungan terhadap program, di sisi lain, ada juga yang mendukung keputusan pemerintah dengan alasan bahwa meskipun anggaran dipangkas, program ini tetap dianggap sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Beberapa warga berharap program ini tetap berjalan meskipun dengan anggaran yang lebih rendah. Persepsi terhadap kebijakan pemerintah, beberapa masyarakat merasa bahwa penurunan anggaran ini mencerminkan keterbatasan pemerintah dalam mengelola sumber daya dan merespons kebutuhan dasar rakyat. Mereka berharap pemerintah dapat lebih transparan dalam pengelolaan anggaran agar tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat terhadap penurunan anggaran MBG mencerminkan kekhawatiran akan dampak langsung terhadap kesehatan anak-anak dan ibu hamil, serta harapan akan solusi yang lebih baik dari pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di tanah air. Terdapat perbedaan dalam anggaran program makan bergizi gratis, MBG, antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biaya hidup dan harga bahan makanan di masing-masing lokasi. Fleksibilitas anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa meskipun anggaran awalnya ditetapkan sebesar Rp15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, implementasinya bersifat fleksibel. Artinya, jika ada daerah yang memerlukan anggaran lebih rendah dari Rp15.000 karena harga makanan yang lebih murah, kelebihan anggaran tersebut akan dialokasikan ke daerah yang membutuhkan lebih banyak. Kondisi ekonomi daerah, Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, menyatakan bahwa anggaran Rp10.000 per anak dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi di daerah-daerah tertentu. Namun, kondisi ekonomi di daerah perkotaan biasanya lebih baik dibandingkan dengan pedesaan, yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas makanan bergizi. Prioritas penyaluran, dalam pelaksanaan program ini, pemerintah berencana untuk memprioritaskan daerah-daerah dengan prevalensi stunting dan masalah gizi yang tinggi. Hal ini berarti bahwa daerah pedesaan yang seringkali menghadapi tantangan lebih besar dalam hal akses ke makanan bergizi mungkin mendapatkan perhatian lebih dalam penyaluran anggaran. Perbedaan harga makanan, biaya hidup dan harga makanan di daerah perkotaan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Oleh karena itu, meskipun anggaran ditetapkan sama, kebutuhan aktual di lapangan bisa berbeda tergantung pada lokasi. Ini berarti bahwa Rp10.000 mungkin lebih memadai di beberapa daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Secara keseluruhan, meskipun anggaran untuk MBG ditetapkan secara umum,
Implementasinya dapat bervariasi berdasarkan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat di masing-masing daerah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa langkah untuk memastikan kualitas makanan yang disediakan dalam program makan bergizi gratis, MBG, meskipun anggaran per anak hanya Rp10.000. Berikut adalah cara-cara yang diambil oleh pemerintah. Pengawasan dan pengecekan kualitas. Pengecekan dapur penyedia. Pemerintah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap dapur penyedia makanan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar gizi nasional. Ini termasuk pemeriksaan kebersihan, kualitas bahan makanan, dan proses penyajian. Uji coba dan monitoring. Badan Pangan Nasional, NFA, melakukan uji coba program MBG untuk meninjau proses pengolahan hingga distribusi makanan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya bergizi tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Jaminan keamanan pangan. Nyoto Suigno dari NFA menekankan pentingnya jaminan keamanan pangan dalam keberhasilan program ini, memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Pemanfaatan sumber daya lokal. Penggunaan bahan baku lokal. Program ini memanfaatkan bahan baku dari petani lokal, yang tidak hanya mendukung kesehatan anak-anak tetapi juga perekonomian lokal. Dengan menggunakan bahan segar dari sekitar, diharapkan kualitas makanan dapat terjaga. Perencanaan menu. Pemerintah juga merencanakan menu secara sistematis untuk meminimalisir kekurangan pasokan bahan pangan dan memastikan bahwa setiap paket makanan memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan. Evaluasi dan akuntabilitas. Pengukuran dampak. Kegiatan MBG dilengkapi dengan pengukuran baseline dan endline, termasuk pengukuran berat badan dan tinggi badan siswa, serta pendataan alergi makanan. Ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program terhadap kesehatan siswa dan memastikan menu yang disajikan sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka. Pencatatan sisa pangan. Pencatatan sisa pangan yang tidak habis dikonsumsi dilakukan secara rutin untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam program ini. Kolaborasi dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan organisasi internasional. Pemerintah juga menjalin kerjasama dengan organisasi seperti Bill Melinda Gates Foundation, untuk mendapatkan dukungan dalam perbaikan gizi anak dan implementasi program yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya menjaga kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis meskipun ada keterbatasan anggaran, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan anak-anak di Indonesia.